Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya Ibu mau tanya, suara Ibu kedengaran jelas kan ya? Iya Bu, jelas. Maaf ya kalau suara Ibu agak bindeng-bindeng karena Ibu lagi agak sedikit flu. Iya Bu, gak apa-apa. Begini nak, kan mengingat kondisi COVID-19 ini kan sedang tinggi-tingginya nih, dan entah sampai kapan bisa selesai. Untuk mengurangi resiko tertular lebih banyak, maka kita adakan pertemuan secara virtual terlebih dahulu ya, tidak apa-apa kan? Iya Bu, gak apa-apa, saya paham kok. Dan pertemuan ini sama sekali nggak mengganggu dan justru saya malah butuh bantuan Ibu untuk membantu saya mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya alami Bu. Oke, baiklah. Berarti tidak apa-apa ya secara virtual dahulu pertemuannya. Jika di lain kesempatan, jika diizinkan bertemu, mungkin kita akan bertemu secara tatap muka ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong nih, dari awal kita berbicara, Ibu belum kenal nama kamu nih. Dan lebih akrab bagaimana kalau kita kenalan terlebih dahulu. Oh iya Bu, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Tidak apa-apa kok. Terlanjur nyaman ya kita bicaranya. Nah, Ananda ini namanya siapa? Lalu kamu dari kelas berapa? Perkenalkan Bu, nama saya Hani. Saya dari kelas 11 IPS 4 Bu. Oh, 11 IPS 4 ya? Yang wali kelasnya itu Ibu Putri kan? Iya Bu, wali kelas saya Bu Putri. Kalau kata anak kelas saya, itu Ibu halus, soalnya suaranya itu pelan sekali Bu. Jadi bikin anak-anak sering ngantuk kalau jam pelajaran Bu Putri. Oh ya Allah, ada-ada saja ya anak kelas IPS 4 ini. Tapi memang betul sih Ibu Putri itu suaranya halus jadi bikin ngantuk gitu ya. Iya kan Bu, emang suaranya halus banget Bu. Oke oke, kita back to topic yuk. Oh iya Hani, biar lebih nyaman dan akrab saat proses konseling berlangsung, kira-kira ini Hani mau dipanggil Mbak, Kakak, atau nama saja ya? Panggil nama aja Bu, panggil Hani aja. Oke, baiklah Hani. Ibu panggil Hani ya. Ibu panggil dengan sebutan Hani saja ya. Iya Bu. Oke. Ngomong-ngomong nih, Hani rumahnya di mana ya? Saya sering lihat kalau kamu tuh suka telat loh ketika sekolah tatap muka.
Iya Bu, rumah saya tuh jauh Bu dari sekolah di daerah Tebet Bu. Emangnya sekitar berapa menit Hani jarak dari rumah ke sekolah? Kalau dari rumah itu sekitar 30 menit Bu kalau macet. Kalau nggak macet sih paling 20 menit aja Bu. Tapi tetap aja Bu saya suka telat, bangunnya suka kesiangan Bu. Waduh, emang kamu ngapain aja Hani sampai suka kesiangan gitu? Iya Bu, saya kan ikut OSIS ya Bu. Jadi kadang tuh bisa sampai malam rapatnya. Terus jadi saya tuh kecapean. Jadinya kesiangan deh Bu berangkat sekolahnya. Ya Allah, nah, ada aja. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu pernah melakukan konseling nggak nih? Atau sekedar bimbingan atau konsultasi? Konsultasi aja gitu. Kayaknya sih nggak pernah ya Bu. Ini pertama kalinya saya berbincang dengan Ibu untuk melakukan konseling. Wah, pantas. Kamu agak tegang gitu ya, Hani, suaranya. Kalau begitu, kamu sudah paham prosedur-prosedur yang dilakukan selama proses konseling, nak? Karena ini baru pertama kali, jadi saya belum tahu Bu, belum paham gitu. Oke, baik, Hani. Jadi gini, sebelumnya Ibu izin untuk memperkenalkan diri Ibu secara formal ya, Hani. Nama Ibu ya, yaitu Devina. Hani bisa memanggil Ibu Devina ya. Ibu adalah guru BK di sekolah ini, Hani. Jadi jika misalnya Hani memiliki masalah atau Hani sekedar ingin cerita, Hani boleh datang kapan saja ke ruang BK ya. Pada saat kita sedang PTM, namun kalau misalnya kita sedang menerapkan PJJ gitu ya, Hani boleh menghubungi lewat WhatsApp ataupun DM Instagram Ibu. Hani tidak perlu merasa takut dan bagaimana ya, karena Ibu itu sangat-sangat welcome banget kepada siswa yang ingin berkunjung ke ruang BK ataupun menghubungi Ibu secara virtual. Dan Ibu tidak merasa keberatan sama sekali jika misalnya ada siswa yang datang atau menghubungi Ibu untuk sekadar bimbingan atau melakukan konseling, karena semua itu adalah tugas yang memang wajib Ibu jalankan. Jadi tidak perlu sungkan ya Hani. Wah, iya Bu, terima kasih sebelumnya sudah menerima Hani dengan baik. Kalau kayak gini kan Hani jadi nyaman ya Bu ceritanya. Nah, betul Hani, memang sebagai guru BK sudah sepantasnya memberikan yang terbaik untuk siswa Ibu agar merasa nyaman pada saat melaksanakan bimbingan ataupun konseling kepada Ibu. Ngomong-ngomong, Hani sendiri ini udah paham belum sih tentang konseling itu seperti apa? Belum Bu, Hani belum paham konseling itu apa dan kayak gimana. Oke, baik. Hani, Ibu akan jelaskan ya agar kita sama-sama paham dengan adanya dilakukan konseling ini bertujuan untuk apa. Jadi, memang arti dari konseling itu sendiri yaitu upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Di sini Ibu itu sebagai konselor dan Hani itu sebagai konseli atau klien ya. Di mana nantinya ketika Hani memiliki masalah ataupun keluh kesah yang mengganjal dan mengganggu kehidupan sehari-hari Hani bisa bercerita kepada Ibu. Nah, nantinya diharapkan Ibu bisa memberikan bantuan berupa solusi atas permasalahan yang Hani sedang alami. Seperti itu Hani, bagaimana? Apakah Hani sudah paham? Iya Bu, Hani paham Bu. Nah, karena konseling itu bersifat rahasia dan sama sekali tidak boleh diceritakan kepada siapapun, maka dalam proses konseling ini sangat menjunjung asas-asas yang sudah ditetapkan. Nah, jadi gini Hani, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini Hani itu dalam proses konseling tidak perlu takut masalah Hani itu terbongkar ataupun teman-teman Hani mengetahui hal-hal masalah Hani, karena di sini itu sangat-sangat rahasia, hanya ibu dan Hani saja yang tahu, begitu Hani. Nah, lalu selanjutnya ada asas sukarela. Artinya di sini Hani secara sukarela dari dalam diri Hani untuk menghubungi ibu dan menceritakan masalah Hani tanpa ada paksaan dari ibu ataupun pihak manapun. Bagaimana Hani, sampai sini Hani sudah punya gambaran belum bagaimana konseling itu seperti apa? Oh iya Bu, sekarang Hani udah mulai paham Bu.
mengenai konseling. Oke, baik Hani, kalau memang sekiranya Hani sudah paham, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, kira-kira ada yang ingin Hani tanyakan atau tidak? Nggak ada, Bu. Bisa dilanjut aja, Bu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja ya. Dari tadi Ibu perhatikan kok Hani suaranya lemah seperti itu. Eh, ada apa ya Hani? Apa ada yang mengganggu Hani? Iya nih, Bu. Saya lagi sedih sekaligus bingung harus gimana lagi, Bu. Ada apa Hani? Kenapa kamu sedih? Oh iya, kamu juga siswa akselerasi kan ya, Nak? Iya, Bu. Saya siswa akselerasi. Oke, lalu kenapa Hani bersedih? Gimana ya, Bu? Saya sedih. Saya kan siswa Aksel ya, Bu. Tetapi di kelas itu teman-teman saya tuh sangat cepat gitu, Bu, belajarnya. Sehingga kadang saya tuh malah saya suka ketinggalan materi gitu loh, Bu. Karena saya tuh perlu waktu untuk memahaminya. Dan juga kalau misalkan lagi ujian nih ya, Bu, saya sering dapat nilai yang nggak bagus gitu, Bu, di bawah teman-teman yang lain. Dan peringkat pun saya di nomor terakhir loh, Bu. Padahal kan saya siswa Aksel ya, Bu, tapi nilai saya tuh nggak sebagus itu loh, Bu. Saya malu dan takut dimarahin sama orang tua saya, Bu. Karena saya udah mengecewakan mereka berdua gitu. Oke, jadi Hani ini salah satu siswa akselerasi ya, tetapi karena ada beberapa faktor, jadi Hani semangat untuk belajarnya menurun ya. Nah, iya, Bu. Saya kadang juga kan suka capek gitu ya, Bu. Sering kesepian di rumah. Karena saya anak tunggal dan kedua orang tua saya bekerja sampai malam, Bu. Alhasil, saya merasa orang tua saya tuh nggak begitu memperhatikan saya, tetapi orang tua saya menuntut saya untuk minimal bisa masuk 5 besar. Padahal kan untuk masuk ke 5 besar itu perlu perjuangan yang cukup ya, Bu. Ya. Dan sekarang saya, dapat ranking terakhir di kelas. Saya bingung harus bagaimana gitu cara menjelaskannya kepada orang tua saya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu turut merasakan apa yang Hani rasakan, tetapi Hani kira-kira tahu nggak faktor apa yang membuat Hani bisa mendapat ranking terakhir di kelas? Apakah Hani sering tertidur di kelas, ataukah Hani jarang belajar di rumah, atau bagaimana nih? Kalau menurut saya ya, Bu, mungkin karena saya jarang belajar, kan saya ikut OSIS ya, Bu, di sekolah, Iya. dan saya tuh jadi pengurus inti, Bu. Jadi agak sulit untuk membagi waktunya untuk belajar, karena ketika di rumah saya tuh udah kebawa capek gitu, jadi nggak pengen belajar lagi, Bu. Ditambah saya sendiri tuh di rumah, sering sendirian gitu. Jadi kalau emang lagi nggak bisa tidur, saya melakukan aktivitas lain kayak nonton, main game gitu, Bu, karena sendirian. Oke, Ibu mengerti kondisi Hani ya. Jadi Hani ini pasti sulit ya membagi waktu antara belajar dengan organisasi, ditambah kita memiliki peran organisasi tersebut ya, peran inti, dan Ibu tahu betul bagaimana rasanya ketika kesepian di rumah, tidak ada teman ataupun orang tua yang bisa kita ajak berbicara untuk sekedar membagi cerita. Pasti Hani sering sekali bingung ya bagaimana agar bisa melakukan semua kegiatan di satu waktu dan bisa mengimbanginya. Namun manusia kan juga butuh healing ya, apalagi Hani ini suka banget ya nonton film ataupun bermain game pada saat di rumah. Iya, Bu, saya sering memikirkan gimana gimana caranya saya bisa bagi waktu untuk belajar, organisasi, dan di sisi lain untuk menjaga mental saya supaya tetap stabil gitu. Saya tuh butuh hiburan, Bu. Jujur aja saya emang benar-benar sering nangis setiap malam karena setiap buka sosmed tuh, setiap buka sosmed teman-teman saya, mereka sering sekali quality time dengan keluarganya. Sedangkan saya enggak, Bu. Orang tua saya sibuk sekali dengan pekerjaannya. Di waktu weekend pun mereka sering keluar kota untuk urusan pekerjaan. Sebelumnya maaf ya, Bu, saya jadi curhat gini.
Ya Hani, nggak apa-apa. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan kepada Hani, Hani itu sudah sangat hebat loh sampai sejauh ini karena memang ya kebanyakan manusia itu tidak merasakan dan tidak paham bagaimana rasanya ya. Tetapi di sini Ibu sangat-sangat paham betul bagaimana keadaan Hani dan tidak mudah loh menjadi Hani itu. Nah, kira-kira kan Hani sudah paham ya bagaimana kondisi Hani dan penyebabnya dari apa. Kira-kira Hani akan melakukan apa ketika Hani sudah melihat keadaan Hani seperti ini? Kalau saya sih Bu, pengennya tuh saya bisa membagi waktu antara belajar dengan organisasi dan tetap menyelingi hiburan di sela waktu sibuk saya itu, Bu. Hmm, Tapi saya masih kesulitan gitu, Bu, dalam hal itu. Karena terkadang saya suka mengerjakan proker-proker yang ada di dalam OSIS itu, Bu, sehingga saya sering pulang malam dan kecapean. Dan ujung-ujungnya tuh saya nggak ada waktu untuk belajar gitu, Bu. ya. Selain itu juga, saya terkadang di kelas suka ngantuk, Bu, karena kan kurang waktu istirahat ya di rumah, Bu. Nah, nah, apakah dengan mengerjakan proker-proker tersebut ada untungnya bagi nilai akademik Hani? Karena sebetulnya walaupun kita aktif di organisasi, tetapi nilai akademik tidak begitu bagus, kita tidak akan bisa ditolong nih Hani oleh guru mapa lainnya. Oke, kalau emang pembina OSIS ingin membantu, tetapi tetap saja nilai akademik itu sangat penting ya Hani. Khawatir kalau memang Hani terlalu fokus sama OSIS dan mengabaikan nilai akademik Hani, nantinya akan sulit Hani untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Walaupun memang Hani pernah menjabat jadi pengurus inti di OSIS, tapi nilai akademik sangat diperhatikan Hani. Bagaimana sampai sini Hani paham? Iya, Bu, saya juga sering nangis, Bu, kenapa kenapa saya, begitu mementingkan organisasi gitu dibanding nilai saya. Padahal kan saya tahu, Bu, nilai sangat berpengaruh untuk saya masuk ke PTN, Bu. Hmm. Tetapi tetap saja yang saya lakukan adalah lebih mementingkan mengerjakan proker-proker di organisasi Nah, kalau begitu, apakah Hani sudah tahu bagaimana cara membagi waktu antara keduanya agar tetap tidak ada yang dikerjakan? Nah, di sisi lain kan Hani juga perlu hiburan kan ya? Bagaimana Hani bisa biar lebih fresh untuk melanjutkan kegiatan Hani yang lainnya gitu. Iya, Bu, gimana ya, Bu? Karena saya juga masih bingung, Bu. Oke, baik Hani, Ibu akan jelaskan ya. Jadi gini, mungkin Hani bisa membagi waktu antara keduanya, bahkan ketiganya ya gitu ya. Semisalnya kan ini kan karena lagi PJJ juga kan. Jadi Hani kan di sekolah juga sekolah ini kan cuma sampai jam 2 ya selesainya. Nah, mungkin dari selesai sekolah itu sekitar jam 2-an lewat lah Hani bisa makan, bisa sholat dulu. Nanti setelah itu Hani bisa gabung atau misalnya ada rapat-rapat di sekolah, Hani bisa datang ke sekolah atau misalkan rapatnya itu di rumah, Hani bisa rapat itu sampai paling telat itu jam 5 sore gitu ya. Paling maksimal banget itu. Nah, nanti setelah jam 5 sore itu eh, Hani bisa istirahat gitu, sholat, makan, mandi gitu ya. Nah kan yang sudah Ibu jelaskan tadi kan ya, kalau organisasi itu cuma sampai jam 5 ya. Nah, kalau emang udah lewat dari jam 5, mungkin Hani bisa stop untuk mengerjakan yang dari proker itu misalnya udah lewat jam 5 nih tapi belum selesai. Mungkin Hani bisa melanjutkan di hari selanjutnya gitu ya. Nah, sudah jam 5 lewat, Hani bisa istirahat sebentar ya tadi ya, seperti makan, mandi, sholat, dan mengisi energi untuk kegiatan selanjutnya yaitu belajar. Nah, di jam 7 malam, Hani bisa fokus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Apabila tidak ada tugas, mungkin Hani bisa membaca ataupun memahami materi hari ini yang diajarkan oleh guru.
kalaupun memang sekiranya Hani sudah paham, ya udah nggak apa-apa, Hani belajar untuk materi besok ataupun materi lusanya lagi gitu. Nah, menurut Hani ya, kapan sih waktu yang efektif itu untuk belajar? Mungkin sekitar 1 jam gitu ya, Bu? Nah, emang sekiranya mungkin Hani bisa melakukan aktivitas belajar itu 1 jam sampai 2 jam ya paling maksimal. Kalaupun memang Hani sangat bosan, ya mungkin Hani bisa belajar selama 1 jam itu memahami materi hari ini ataupun hari besoknya gitu. Yang penting selama 1 jam itu Hani bisa paham materi yang hari ini disampaikan oleh guru mapel, ya gitu Hani. Karena Hani kan udah melakukan aktivitas full nih di jam 7 malam sampai jam 9 malam, Hani kan belajar. Nah, di jam 9 malam sampai jam 10 malam, Hani bisa melakukan aktivitas yang sekiranya menurut Hani itu menghibur, ya. Seperti Hani kan gemar nonton film atau sekedar bermain game ya. Mungkin Hani bisa melakukan aktivitas itu selama 1 jam. Setelah jam 10 malam, Hani bisa siap-siap untuk tidur dan tidak boleh bergadang ya. Karena kan tubuh Hani juga harus fit ya untuk melakukan aktivitas esok hari. Maka Hani perlu istirahat juga yang cukup. Oh iya, Bu. Berarti saya harus berhenti mengerjakan proker di jam segitu ya, Bu? Nah, tapi Bu, masalahnya terkadang senior saya ini suka menyuruh untuk mengerjakan proker di jam itu juga, Hmm, Bu. Jadi saya sering nggak enak gitu nolaknya, Bu. Oke, memang ya udah kamu Hani itu jujur aja kalau emang nggak bisa mengerjakan proker di jam tersebut karena lagi mengerjakan tugas atau memang sudah bukan jamnya untuk mengerjakan proker. Tetapi kalau di malam itu Hani free dan tidak ada tugas yang perlu dikerjakan, ya silakan saja Hani, tidak apa-apa kok. Tetapi hanya di jam Hani belajar saja ya, yaitu jam 7 malam sampai jam 9 malam paling maksimal itu ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Sebisa mungkin saya akan bisa membagi waktu, Bu. Nah, kan Hani sudah paham nih. Setelah ini, kira-kira Hani ingin berfokus kemana nih? Apakah Hani sudah mendapat gambaran bagaimana yang harus Hani utamakan atau bagaimana ya? Iya, Bu. Saya sekarang akan mengutamakan belajar di kelas maupun di rumah, Bu. Untuk organisasi mungkin mulai sekarang saya nggak akan begitu sampai larut malam ya, Bu, ngerjainnya. Eh, Paling di jam-jam yang tadi sudah Ibu jelaskan aja, Bu. Oke, bagus Hani. Berarti Hani sudah paham ya. Dan ingat, Hani secinta-cintanya kita sama organisasi, tetap nilai akademik yang sangat mempengaruhi. Walaupun sama-sama seimbang sih pentingnya. Tetapi Hani mungkin mencoba untuk bisa mengatur keduanya ya. Karena Hani itu sangat pintar. Buktinya, Hani itu salah satu siswa Axel ya. Sayang kalau nilai Hani turun hanya karena mementingkan organisasi, tetapi tidak mementingkan pelajaran Hani itu. Baik, Bu. Hani akan menerapkan hal tersebut. Oke, mulai hari ini Hani bisa melakukan step-step itu ya. Gimana, apa Hani keberatan atau tidak? Insya Allah, Bu, nggak keberatan. Saya akan berusaha melakukan hal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Wah, terima kasih nih kalau memang Hani sudah paham. Hani good job berarti ya. Dan sebagai pengingat bagaimana kalau sebelum memulai aktivitas, Hani bisa membuat note ataupun jadwal-jadwal Hani seperti di sticky note. Lalu Hani tempel di meja belajar Hani. Dan isinya itu jadwal kegiatan Hani hari ini ya. Agar aktivitas Hani bisa tertata dengan rapi sesuai jadwal yang sudah Hani buat. Lalu agar Hani menjalankan hari dengan baik, sebelum memulai aktivitas, Hani bisa berdoa di pagi hari dan mengucapkan kata-kata positif ya agar kegiatan yang Hani jalankan hari ini bisa berjalan dengan lancar.
Selain itu, sebagai penutup harinya, Hani setiap malam bisa mengisi buku yang isinya itu mood tracker Hani hari ini. Apakah Hani senangkah, Hani sedihkah, Hani galaukah, atau Hani marahkah, seperti itu ya. Nanti Hani isi agar sebagai pengingat, ini loh Hani hebat udah bisa di titik ini walaupun dengan keadaan Hani yang tidak mudah. Dan selalu sebelum tidur Hani mengucapkan terima kasih kepada diri Hani sendiri ya, karena sudah mau diajak kerjasama untuk melakukan aktivitas yang agak menguras tenaga Hani ya. Oke. Nah, nanti untuk bukunya akan Ibu kasih untuk Hani ya sebagai hadiah kecil dari Ibu, karena Hani sudah sangat hebat loh menjalani hari-hari yang mungkin Hani mungkin saja itu berat bagi Hani, tetapi Hani bisa menjalaninya dengan baik. Oke, Hani? Wah, iya Bu. Hani akan melakukan yang Ibu sarankan. Sepertinya itu akan memberikan semangat kepada Hani untuk tetap semangat menjalani hari-hari di keadaan Hani yang kurang perhatian dari orang tua Hani ini, Bu. Nah, Hani harus jalani ya, agar bisa berjalan dengan baik. Tidak apa-apa kalau memang Hani kurang kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua Hani. Di sini Ibu akan berusaha untuk selalu ada untuk Hani kapanpun Hani butuh Ibu. Kalau Hani sedih atau merasa kesulitan dalam kehidupan Hani, atau hanya sekedar ingin berbagi cerita dan ingin butuh pendengar, Hani bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp ataupun hanya Hani boleh datang ke ruangan Ibu kapanpun. Oke, Hani? Iya, Bu. Hani juga mau mengucapkan terima kasih. Sekarang Hani sudah merasa lebih lega karena sudah menceritakan sebagian yang mengganjal dalam diri Hani. Juga terima kasih atas masukan dan kata-kata positif yang Ibu berikan kepada Hani, Bu. Sama-sama ya, Hani, karena Ibu itu sangat percaya kalau Hani itu anak yang hebat dan anak yang kuat. Jangan pernah merasa sendiri ya, Nak, karena Ibu akan selalu membantu Hani. Nah, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apakah Hani bisa menyimpulkan sesuatu? Iya, Bu. Jadi selama ini saya begitu berlarut-larut dalam organisasi sehingga saya mengabaikan nilai saya. Ketika ujian berlangsung dan mendapatkan nilai yang jelek, saya merasa sedih sekaligus merasa bersalah kepada orang tua saya, dan di sisi lain saya takut dimarahi orang tua saya. Tetapi perlahan-lahan saya akan berubah dan berjanji akan tetap mempertahankan nilai akademik saya, Bu, agar tidak mengecewakan orang tua saya. Nah, sekarang kan Hani sudah paham kan apa yang harus Hani lakukan ke depannya. Hani janji ya sama Ibu kalau harus melakukan rencana yang tadi sudah kita rencanakan. Kalau Hani melanggar, kira-kira apa ya punishment yang tepat agar Hani tetap ingat tidak boleh melanggar schedule harian Hani gitu. Alhamdulillah sudah, Bu, dan saya berjanji akan melakukan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Gimana kalau saya salah, Ibu berikan punishment Hani berupa teguran aja, Bu. Tapi tegurannya itu berupa peringatan yang menyadarkan Hani gitu, Bu. Gimana, Bu? Oke, deal ya Hani. Kalau Hani salah nanti Ibu tegur dengan kata-kata pedas nih, oke? Tidak apa-apa kan Hani? Iya, Bu, nggak apa-apa. Eh, Kalau kayak gitu kan Hani jadi merasa ada yang memperhatikan gitu, Bu. Jadi Hani juga bisa sadar dari kesalahan Hani, Bu. Nah, alhamdulillah kalau Hani mengerti ya. Oh ya, jika Hani ingin membicarakan, maka Hani bisa menghubungi Ibu ya. Atau kalau lagi PTM berlangsung, Hani boleh langsung datang ke ruangan Ibu ya. Hani tidak perlu merasa takut dan sungkan lagi. Dan untuk progres ke depannya, Ibu akan memantau Hani untuk 2 bulan ke depan ya, karena mengingat 2 bulan ke depan adalah ujian akhir semester ya. Ibu juga akan sekalian ingin melihat apakah Hani ada perubahan apa tidak. Jika tidak, nanti kita jadwalkan pertemuan selanjutnya ya, Hani. Bagaimana? Iya, Bu. Hani setuju, Bu. Nah, karena kamu sudah paham ya dan mengerti apa yang kita bahas hari ini, dan jam juga sudah menunjukkan pukul 4 sore, alangkah baiknya kita mengakhiri pertemuan kita hari ini ya, Nak.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka ya, Hani, agar bisa lebih efektif konselingnya. Bagaimana? Iya Bu, baik. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu. Dan terima kasih banyak ya Bu atas hari ini. Saya sangat banyak mendapatkan masukan nih dari Ibu. Terima kasih sekali lagi Hani ucapkan kepada Ibu. Sama-sama ya, Hani. Kita sama-sama belajar kok. Ibu juga dapat pelajaran dari Hani hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah Hani masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu, menurut Hani udah cukup hari ini. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang mau Hani tanyain, Hani bakalan hubungi Ibu lewat WhatsApp ya Bu. Oke, Hani, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ya hubungi Ibu. Tidak perlu merasa takut ya. Iya Bu, tenang aja Bu. Bu, Hani izin out Zoom dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu, makasih Bu. Waalaikumsalam. Silakan Hani, jika ingin out Zoom, Ibu persilakan ya.